Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sedama, ada 4 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang tidak punya waktu, tidak punya uang. Bolui bosikan, miucian, miusejian. Nah, jenis orang seperti ini dia tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa? Diajak berbuat baik, aduh mau dana apa ya? Bolui. Sudah gitu gak punya waktu lagi, aduh sibuk apa nggak tahu, tapi gak punya duit gitu. Ya yang di otaknya pikirannya, aku gak punya uang, gak punya waktu, diajak berbuat baik nggak bisa. Nah ini rugi ya, di dunia nggak punya kesempatan gitu. Ada lagi jenis orang yang kedua, ului bosikan, punya uang nggak punya waktu. Ya, uangnya banyak, buka toko 24 jam. Ayo, ada nih, bantai datang nih, benar yuk. Aduh, sibuk nih, toko lagi rame. Ya, gak sempat. Jadi gak sempat menikmati uangnya, gak sempat menggunakan uangnya untuk berbuat baik. Ya, sibuk dengan urusan pekerjaannya, padahal uang lagi mau mati, ya kan? Memang segalanya, uang bukan segala-galanya, tapi tidak bisa hidup tanpa ada uang kan? Jadi kita harus bijaksana dalam hal ini. Nah, jadi nggak punya waktu. Nah, ada lagi orang yang boleh usikan, nggak punya uang tapi ada waktu. Nah, sekarang waktunya mau disediakan untuk apa? Kalau misalnya dia punya waktu, tapi hanya berpikir, aku nggak punya uang, minder, mau ke wihara, aduh, sungkan, nggak enak saya. Sebetulnya kalau dia nggak punya uang, dia bisa ke wihara gunakan waktunya untuk belajar dhamma, untuk datang ke wihara berbuat baik, bersih-bersih wihara. Nah, lebih banyak waktu untuk belajar, waktu untuk berbuat baik sebetulnya. Tapi kalau dia tidak gunakan kesempatan itu, ya dia rugi. Nanti dia akan jadi orang yang pertama, sudah gak punya duit, gak punya waktu. Nah, waktu itu sangat berharga ternyata. Ya, jadi uang itu memang berharga, tapi waktu lebih berharga. Karena kesempatan kita hidup di dunia sangat singkat. Nah, yang lebih beruntung adalah orang yang keempat, sudah ului usikan, yujian yusejian. Nah, ini cita-citanya orang muda harusnya. Jadi kalau orang muda itu gunakan kesempatan kerja dapat uang, jangan disimpan aja. Gunakan uangnya untuk berbuat kebajikan. Nah, ada teman bantai satu, dia itu dari orang yang punya apa-apa. Sekolahnya aja cuma SMP kelas 2. Tapi dia karena kerja keras, dia bisa kerja baik, akhirnya dia jadi bos. Nah, terus jadi bos dia bilang gini, saya ini sudah sukses, saya ini teman-teman saya, orang-orang yang belum sukses itu bisa sukses seperti saya. Jadi dia bantu teman-temannya untuk bisa sukses. Nah, jadi cara berpikirnya itu, uang saya ini saya dapatkan dengan susah payah, tapi masih ada teman-teman saya, orang-orang lain yang membutuhkan bantuan saya. Saya sudah sukses, dan mau sukses sendirian, saya harus bantu orang lain sukses. Ya, termasuk juga menggunakan dananya untuk berbuat baik. Sudah ada waktu, ya. Mau ada bantai datang, bahkan ada yang butuh toko, ya kan? Nah, ini luar biasa. Jadi mengorbankan sesuatu yang lebih penting, karena
punya kesempatan berbuat baik, sulit untuk bisa punya kesempatan berbuat baik. Nah, hari ini berarti sangat senang yang datang, sangat semangat untuk berbuat baik karena punya pandangan yang benar bahwa perbuatan baik itu adalah modal kita untuk kita bawa kehidupan yang datang. Makanan yang dimakan ini, kalau dimakan sendiri, itu yang kenyang diri sendiri, yang bahagia diri sendiri, tapi itu cuma sebentar. Nanti habis makan sudah lupa sama senangnya. Kalau dimakan rame-rame sama teman, sama keluarga, itu senangnya lebih menyenangkan daripada makan sendiri. Ya, itu sangat membawa kebahagiaan mungkin 1 hari lah. Tapi kalau makanan ini kita bisa datangkan kepada mereka yang melatih sila, kepada tipu sangga, maka kebahagiaannya itu bisa bertahan lebih lama. Dan jangan lupa, walaupun kita sudah lupa dengan kebahagiaan itu, perbuatan baik itu akan ingat sama kita, bisa kita bawa kemana-mana. Ya, kita bisa bawa kemana-mana. Dia akan ikut terus sama kita, bahkan sampai kehidupan akan datang. Makanya kalau kita merasa, oh saya dapat hoki ya, jangan lupa itu hasil dari perbuatan baik kita. Kalau sudah begitu, berarti kita sudah menuai. Jangan lupa tanam lagi, gitu. Ya, sudah dapat hoki, jangan lupa ditanam. Hoki lagi, tanam lagi. Makin banyak tanamannya, hokinya makin banyak. Kita mau beruntung setiap hari, tapi kita tidak mau berbuat baik setiap hari. Gimana? Berdananya Kamina aja setiap tahun, tapi setiap hari nggak pernah berdana. Kalau gitu nanti hokinya juga datang setahun sekali aja. Kan ilmu dagangan begitu ya. Kalau mau cuan setiap hari, buka toko setiap hari, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berdagang hari ini merupakan sebuah kebahagiaan, dan dari perbuatan baik itu bisa kita gunakan pada 3 hal. Yang pertama, kita bisa limpahkan jasa kebaikan ini kepada para mendiang, para leluhur, mereka yang berjasa, dengan harapan mereka juga mengetahui dan turut berbahagia. Yang kedua, kita arahkan semoga dengan kebaikan ini saya bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, hendaknya cita-citanya itu yang baik, yang luhur. Misalnya, semoga dengan kebaikan ini saya bisa lebih bijaksana dalam hidup. Semoga saya bisa mencapai cita-cita yang luhur. Semoga dengan perbuatan baik ini keyakinan saya kepada Tirarana bertambah. Semoga saya maju dalam dhamma. Misalnya begitu. Yang ketiga adalah menggunakan kebaikan ini untuk bisa menghadapi masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Semoga dengan kebaikan ini semua rintangan yang sedang saya hadapi bisa cepat berlalu. Semoga semua masalah yang saya hadapi ini bisa saya tangani, bisa saya selesaikan dengan baik. Jadi perbuatan baik itu bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya simpanan perbuatan baik, walaupun banyak uang, nggak bisa membantu. Ya. Tapi kalau kita bisa punya simpanan nama baik, ketika kita ada masalah, ada yang membantu kita. Itu karena kita punya simpanan karma baik. Nah, semoga semuanya ini bisa tercapai.